Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di channel YouTube Yan Blue 78, channelnya para pecinta pariwisata dan kebudayaan, dan juga channelnya YouTuber low cost. Oke ya, kebetulan hari ini ada latihan di lapangan Raden Panji Muhnur atau lapangan skep yang dikenal oleh masyarakat Bangkalan. Nah, sembari lagi istirahat nih, saya buat video untuk menjawab pertanyaan dari komentar di channel YouTube saya. Nah, di sini ya. Ya di sini deh, atau di sini terserah. Nah, ternyata masih ada beberapa orang penggemar atau penyuka karapan sapi atau baru suka dengan karapan sapi. Mereka banyak bertanya, pemager itu apa? Kemudian penekat itu apa? Dan ada juara golongan kalah, golongan menang. Mungkin pada umumnya kalah ya kalah gitu kan gitu. Kok masih ada juara golongan kalah? Kalau juara golongan menang sih sudah jelas ya. Nah, ini masih banyak pertanyaan ternyata. Nah, sedikit video aja saya jawab komentar dari netizen atau viewer di channel YouTube Yan Blue 78 ini via video. Nah, kebetulan saya lagi ngadem, lagi cari angin, ada di tribun nih sekarang. Nah, sedikit informasi. Nah, yang pertama kan ada di sepasang karapan sapi ini ada yang penekat dan pemager. Nah, yang dinamakan dengan pemager itu kalau dia ada di sebelah, intinya beginilah, yang dinamakan pemager itu yang sapi yang paling dekat dengan pagar. Ya, sapi yang paling dekat dengan pagar itu namanya pemager. Dan dia juga boleh dikatakan, kalau bahasa saya sih, dia penahan juga, penahan. Atau lebih umumnya lebih dikenal dengan pemager. Nah, sedangkan penekat itu di sebelahnya lagi. Seperti itu. Jadi yang saya ulang lagi, yang dikatakan pemager itu yang paling dekat dengan pagar. Mungkin posisinya di sini awal di selempang merah ya, atau di bendera merah. Kemudian dia pindah ke selempang putih. Bisa jadi dia tetap ada di sini, bisa jadi yang tadinya dia penekat, bisa jadi pemager, atau mungkin dilempang atau dirubah posisi. Intinya adalah yang namanya pemager itu yang paling dekat dengan pemager. Sedangkan penekat itu pasangannya, pastinya seperti itu. Namun selama ini, selama saya mengenal karapan sapi, sedikit sekali ada sapi yang bagus bermain di dua sisi. Yang saya maksud adalah dia bisa main di pemager, dia juga bisa jadi penekat, atau sebaliknya dia sebagai penekat atau bisa jadi pemager. Nah, ini sulit sekali. Ada cuman ya 1-2 ya teman-teman ya, untuk menemukan sapi seperti itu. Jadi bagus kanan kiri itu jarang sekali. Ada, bukan tidak ada. Nah, kemudian membicarakan masalah kejuaraan nih sekarang. Ini memang di Pulau Madura ini khususnya di karapan sapi ini memang agak unik untuk kejuaraannya. Biasanya nih kalau di dalam perlombaan yang juara kan 1, 2, 3 sudah selesai kan begitu. Namun tidak dengan di karapan sapi. Kalau di karapan sapi ini kejuaraannya agak unik ya. Jadi di karapan sapi itu bisa dilepas 5 kali pelepasan, bisa 4 kali pelepasan tergantung jumlah peserta. Nah,
Dan kejuaraannya pun ada di dua posisi, di posisi kalah, golongan kalah. Nah, kemudian ada juara yang golongan menang. Nah, apa yang dimaksud dengan juara golongan kalah dan juara golongan menang? Begini teman-teman, di babak pertama itu babak menentukan maksudnya menentukan posisi. Jadi posisinya bisa bermain di golongan bawah, golongan kalah. Kemudian yang satunya ada di golongan menang. Nah, nanti akan terpecah grup nih. Pamannya sebagai contoh peserta 48. Di babak pertama, jadi 48 dibagi 2 berarti 24. Kan begitu, 24. Nanti dari 48 peserta itu akan dibagi 2 grup. Grup golongan kalah sebanyak 24, golongan menang 24 juga. Nah, di sini juga ada seleksinya. Nah, seleksinya apa? Nanti di babak kedua. Nah, di babak kedua ini akan ada sistem gugur, kalah ya, sudah kalah, selesai. Nah, terus sampai nanti menuju ke babak final. Dan dari babak final, dari 24 itu akan tersisa 3 di golongan kalah dan 3 di golongan menang. Seperti itu. Jadi, walaupun kalah, dia masih dapat juara. Dan apalagi yang menang, kan begitu. Kemudian, bukan kemudian ya, kurang lebih seperti itu. Jadi, di Madura itu, khususnya di Karapan Sapi, hanya di Karapan Sapi nih ya adanya ya. Di Karapan Sapi, yang dikenal oleh masyarakat dunia di Karapan Sapi itu kejuaraannya ada dua grup, golongan kalah dan golongan menang. Lucu sebenarnya ya. Nah, dan lebih unik lagi, ada juga pertanyaan dari netizen nih begini, Mas, juara 1 golongan kalah itu kok hadiahnya lebih besar daripada juara 2 golongan atas? Kan dia golongan kalah, seharusnya lebih ini ya, lebih rendah hadiahnya daripada yang golongan menang. Terutama di Piala Presiden sangat nampak sekali Piala Presiden, terus lomba yang hanya jumlahnya 48 yang dibatasi itu beda dengan kalau ukuran. Kalau ukuran sepertinya sama rata ya, kalau sepeda motor semuanya. Tapi kalau di Piala Presiden, kita mengacu kepada Piala Presiden di juara 1 atas dan juara 1 golongan kalah ini sama-sama mobil. Dan di juara 2, 3 golongan atas, ini golongan menang, itu malah dapat sepeda motor. Mungkin begini ya, mungkin ya menurut saya, juara atas atau juara bawah ini, terutama juara 1, mereka sama-sama berjuang, kan begitu. Sama-sama berjuang untuk mendapatkan posisi teratas. Mungkin begitu, akhirnya diberikan hadiah mobil juga untuk juara 1 golongan bawah. Ya kurang lebih seperti itu. Kalau di dunia Karapan Sapi teman-teman, mungkin banyak teman-teman mungkin dia bisa jadi banyak, bisa mungkin baru kenal dengan Karapan Sapi, menyukai dengan salah satu budaya yang ada di Pulau Madura ini. Kurang lebih seperti itu. Jadi kurang lebihnya jika ada yang kurang, jika ada yang salah penyampaian saya ini, mohon dikoreksi di kolom komentar. Bukan begitu? Begitu bukan? Ya udah, itu aja informasi yang dapat saya berikan. Saya mau lanjut liputan nih, latihan pada hari ini di lapangan skep. Jika menganggap channel ini adalah channel yang informatif, edukatif, dan juga menghibur, jangan lupa untuk mencet tombol like, share, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa pula di sebelah tombol subscribe itu ada tombol lonceng. Well, thank you very much for watching my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye-bye. Bye.